Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Nur Rasid, NIM 192111107 dari kelas HES 4T akan sedikit mengulas materi selama satu semester ini. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu orientasi umum dan pengertian hukum perikatan Islam, alasan diajarkan, dan sumber hukum perikatan Islam. Pengertian hukum perikatan Islam ialah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek hukum yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. Yang selanjutnya, alasan atau argumen diajarkannya hukum perikatan Islam. Argumen sosiologisnya ialah Indonesia berpenduduk sekitar 230 juta jiwa dan mayoritas mengaku beragama Islam. Untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan muamalah dalam bidang perikatan, khususnya dalam perniagaan dan kegiatan usaha, maka perlu wawasan yang luas bagi calon ahli hukum yang kelak akan menyusun kontrak, penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kebendaan maupun pelaksanaan pendirian kegiatan usaha. Argumen yuridisnya yaitu hukum perikatan Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional di bidang perikatan. Di samping hukum perikatan hukum adat, hukum perikatan menurut KUH Perdata. Argumen praktisnya ialah lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam bentuk transaksi mereka dengan para nasabahnya telah banyak berdiri. Bahkan, majunya perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah yang menggunakan sistem Islam dalam transaksinya merupakan kebutuhan praktis yang ada selama ini. Dasar filosofis berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia. Ada dua hal yang mendasari, yaitu yang pertama akidah dan yang kedua ialah syariah. Yang selanjutnya ialah perbedaan antara hukum perikatan Islam, hukum perikatan Barat, dan hukum perikatan adat. Antara lain perbedaannya, yang pertama berdasarkan landasan filosofis, yang kedua sifat, yang ketiga ruang lingkup, yang keempat proses terbentuknya, yang kelima sahnya perikatan, dan yang keenam sumbernya. Materi yang selanjutnya ialah yang ketiga karakteristik hukum perikatan Islam, asas-asas hukum Islam dan asas-asas hukum perikatan Islam. Karakteristik hukum Islam ialah berkarakter realisme atau realitas, yang artinya hukum tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Selanjutnya, asas-asas hukum perikatan Islam. Yang pertama, asas ilahiyah. Setiap perbuatan dan tingkah laku manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asas kebebasan atau al-hurriyah. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan ditentukan para pihak. Jika disepakati, maka perikatan itu mengikat semua pihak dan harus dilaksanakan secara hak dan kewajibannya dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, asas persamaan atau kesetaraan. Quran Surah An-Nahl ayat 71. Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Yang keempat, asas keadilan. Supaya manusia melaksanakan keadilan dan selalu berlaku adil. 5. Asas kerelaan atau ridho.
perniagaan atau jual beli suka sama suka. Yang keenam, asas kejujuran atau kebenaran. Katakanlah perkataan yang sebenar-benarnya. Asas tertulis. Perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Jika tidak secara tunai, maka dapat dipegang jaminan sebagai alat bukti. Materi yang kelima ialah bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha. 1. Akad pertukaran dan akad kerjasama. Bentuk-bentuk perikatan, bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha dibagi 3, yaitu pertukaran, kerjasama, dan pemberian kepercayaan. Pertukaran barang sejenis antara lain salf, uang dengan uang, dan barter, barang dengan barang. Selanjutnya pertukaran barang tidak sejenis, buyuk, uang dengan uang, dan ijaroh, barang dengan uang. Materi yang selanjutnya pengertian unsur-unsur, rukun, dan syarat akad. Akad sendiri ialah perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syariah atau syarak yang menerapkan keridhaan kedua belah pihak. Asas-asas akad yang pertama ikhtiyari atau sukarela, yang kedua amanah, yang ketiga ikhtiyati atau kehati-hatian, yang keempat luzum atau tidak berubah, yang kelima saling menguntungkan. Yang selanjutnya ialah rukun akad. Yang pertama, pihak yang melakukan akad. Yang kedua, objek akad, harta atau jasa. Yang ketiga, tujuan pokok akad. Yang keempat, kesepakatan ijab dan qabul. Materi yang selanjutnya, bentuk perikatan akad pemberian kepercayaan. Adapun maksud akad pemberian kepercayaan ialah akad kepercayaan seorang mengutus orang yang dipercayanya untuk bertanggung jawab atas kebutuhan barangnya atau hartanya. Selanjutnya bentuk-bentuk akad. Yang pertama watiah titipan, yang kedua arahan atau barang jaminan, yang kedua arahan barang jaminan, yang ketiga wakalah, yang keempat kafalah, yang kelima al-ariyah, yang keenam hiwalah. Akad pemberian kepercayaan sangat penting karena masyarakat tidak dapat terhindar dari kegiatan ekonomi. Dengan adanya kegiatan ekonomi, maka masyarakat harus mengetahui hukum-hukum dan dasarnya agar tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian dan tidak merugikan salah satu pihak. Materi yang selanjutnya ialah penggolongan akad. Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan, baik yang nampak maupun tak nampak. Akad atau kontrak menurut istilah ialah suatu kesepakatan bersama, baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Adapun unsur-unsur kontrak ialah yang pertama adanya kaidah hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi, adanya kata sepakat, dan adanya akibat hukum. Hukum kontrak syariah ialah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah, khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih, untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Macam-macam akad. Akad dilihat dari segi keabsahannya. Akad sahih, akad yang memenuhi rukun dan syarat. Akad sahih terdiri dari dua, yaitu akad nafis dan akad mauquf.
Dari segi penamaannya, macam akad adalah akad musamah dan akad ghair musamah. Dari segi disyaratkannya akad atau tidak, ada akad musyarakah dan mamnuah. Dilihat dari bentuk atau cara melakukan akad dengan cara tertentu seperti pernikahan tidak perlu cara tertentu seperti jual beli. Dilihat dari dapat tidaknya dibatalkan akad. Dilihat dari segi tukar menukar hak, muawadah atau timbal balik, dan tabaru. Materi yang selanjutnya, kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia, perbankan dan perasuransian syariah, penghimpunan dana, giro berdasarkan prinsip wadiah, simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau alat sejenis lainnya. Yang kedua, tabungan berdasar prinsip wadiah atau mudharabah, simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan buku tabungan atau alat lainnya, tapi tidak menggunakan cek. Yang ketiga, deposito berjangka berdasar prinsip mudharabah, penyimpanan dana nasabah kepada bank dengan ketentuan waktu penarikan dana dalam waktu tertentu sejak penyetoran. Penyaluran dana. Yang pertama, prinsip jual beli mudharabah, jual beli dengan adanya tambahan dari harga asal. Istisna, bank sebagai penjual mendapat pesanan dan nasabah sebagai pembeli. Yang ketiga, salam, sama dengan istisna, bedanya pada pembayaran harga dan sifat akadnya. Yang prinsip bagi hasil. Satu, menurut mudharabah, bank dan nasabah melakukan kerjasama dalam mengadakan suatu usaha. Menurut musyarakah, bank dan nasabah memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dengan keuntungan dan risiko yang terjadi akan ditanggung bersama. Yang selanjutnya, prinsip sewa menyewa. Yang pertama, ijarah, perikatan sewa menyewa yang memberikan hak kepada muajir yang menyewakan menerima upah dari mustajir atau penyewa atas manfaat yang diperolehnya. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik, bank memberikan opsi kepada nasabah untuk menjadi pemilik atas barang setelah masa sewa telah berakhir. Yang ketiga, prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qard, perjanjian antara bank dan nasabah tanpa imbalan, tujuannya menolong bukan mencari keuntungan atau komersial. Asuransi, ada 3 prinsip asuransi syariah. Yang pertama, saling tanggung jawab, saling kerjasama, dan saling melindungi. Dalam Islam, asuransi tidak boleh mengandung unsur antara lain unsur gharar, maisir, dan riba. Adapun jenis produk asuransi ada 2. Yang pertama, takaful jiwa dan takaful kerugian. Materi yang selanjutnya ialah kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah, pasar modal, reksadana, dan basarnas. Prinsip syariah pasar modal ialah pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah. Kesesuaian dengan prinsip syariah dinyatakan secara tertulis oleh DSN MUI terhadap efek syariah. Kegiatan usaha memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer yang telah mendapat sertifikasi DSN MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah, wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat modal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio EV oleh manajer investasi.
Reksadana syariah ialah reksadana beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dari sahibul mal dengan pengguna investasi. Perbedaan mendasar reksadana konvensional dan syariah yaitu hanya terletak pada cara pengelolaan dan prinsip kebijakan investasi yang diterapkan. Misalnya tidak melakukan perbuatan riba dan tidak memakai strategi investasi berdasarkan spekulasi, saham, obligasi, dan sekuritas lainnya, tidak berhubungan dengan produk minuman keras, produk yang mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya. Lembaga Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah atau Basarnas. Basarnas adalah lembaga hakim arbitrase syariah satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri jasa, dan yang lainnya. Materi selanjutnya, tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern 1, MLM, waralaba, dan e-commerce. MLM ialah sistem penjualan yang menggunakan jaringan bisnis atau networking organisasi distribution. Apabila bisnis MLM sesuai dengan syariah, baik aspek produk atau jasa yang dijual, sistem dari MLM itu sendiri. Bisnis MLM dalam kajian fikih kontemporer dapat ditinjau dari dua aspek, produk barang atau jasa yang dijual dan cara ataupun sistem penjualannya. Waralaba atau franchise dalam pengertian hukum bisnis adalah izin dagang dengan menggunakan cap atau merek tertentu yang terhadap penggunaan cap atau merek tersebut ada kewajiban untuk membayar royalti atau honor. E-commerce menurut kacamata fikih kontemporer sebenarnya alat, media, dan metode teknis dasarana yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel, dan praktis. Materi yang terakhir ialah tinjauan HPI atau Hukum Perikatan Islam terhadap transaksi bisnis modern 2, EFT, credit card, masalah persaingan usaha, dan lain-lain. Pengertian EFT atau Electronic Fund Transfer ialah pemindah bukuan sejumlah dana dari suatu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik. Konsep dasar EFT itu sama dengan ATM atau Automated Fund Transfer. Adapun hak dan kewajiban nasabah dalam EFT antara lain menyetor uang untuk membuka rekening pada bank, menyetor uang untuk biaya transfer. Untuk kewajiban nasabah, hak nasabah terjaga uangnya untuk membuka pada rekening bank, dana dipindah bukuan sesuai dengan perjanjian. Hak dan kewajiban pihak bank, hak pihak bank antara lain menerima uang untuk membuka rekening, menerima uang untuk biaya transfer, dan kewajiban pihak bank ialah menjaga uang yang ada pada rekening bank, mengirimkan dana nasabah pada pihak yang dituju sesuai dengan perjanjian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salahnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.